Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Baik, jadi perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Farhan Nasrullah dan Mbak Siti Lutfiatun Khairiyah akan membahas tentang pedagogik ya dan kurikulum bahasa Arab. Landasan pedagogik dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi sebelum ke materi ya, penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum itu tidak hanya diperlukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat atau makro, akan tetapi harus difahami juga bahwasanya pengembangan kurikulum di tingkat operasional itu seperti para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan itu, dewan dan lain-lainnya itu juga sangat diperlukan ya, sangat penting. Kita akan membahas 3, yaitu pengertian dulu apa itu pedagogik, terus yang kedua mungkin manfaat dulu ya. Manfaat dari pedagogik itu, baru yang ketiga gimana sih landasan pedagogik itu dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab. Oke, kita ke pembahasan. Ke pengertian ya. Kita ke pengertian. Pengertian pedagogik. Istilah pedagogik diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu paidos dan agogos. Dua kata ini ya. Kata paidos memiliki arti anak dan agogos sendiri memiliki arti mengantar, membimbing ataupun memimpin. Istilah lainnya yaitu pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak. Pedagogi yang merupakan praktek pendidikan anak, dan kemudian muncullah istilah pedagogik yang berarti ilmu mendidik anak. Jadi agak panjang ya, tapi kita langsung ambil intinya. Pedagogi itu ilmu mendidik anak. Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik dengan cara sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pendidikan yang diajarkan mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut pengertian Yunani, pengertian lainnya ya, pedagogik itu ilmu menuntun anak yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidik, cara melaksanakan pendidikan, anak didik itu sendiri, pendidiknya ataupun sebagainya. Oleh sebab itu, pedagogik dipandang sebagai suatu proses atau aktivitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan. Dalam pendidikan terdapat hubungan antara pendidikan dan pembelajaran, serta mempelajari bagaimana cara menghadapi anak didik di dunia pendidikan. Dalam melakukan pembelajaran tidak terlepas dari pengajaran, sehingga pedagogik itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana teknik mengajar. Lanjut ya, manfaat pendidikan. Jadi dari sekian pengertian yang panjang itu langsung ke intinya manfaatnya. Jadi apa itu pedagogik itu ya? Jadi di sini ada 2 yang dirangkum. Pedagogik secara jelas memiliki kegunaan. Di antaranya bagi pendidik untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis, memberikan petunjuk tentang yang seharusnya dilaksanakan dalam mendidik, menghindari kesalahan-kesalahan dalam praktek mendidik anak, juga untuk ajang mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi demi perbaikan bagi diri sendiri. Jadi gitu ya. Jadi dengan mengetahui pedagogik ini, kita bisa tahu bagaimana sih cara mendidik anak-anak yang benar itu, dan juga kembali ke diri kita sendiri. Kita juga bakal tahu, oh ya, agar tidak ini malpraktek ya, agar tidak salah mendidik, itu juga salah satu manfaatnya. Juga pedagogik ini ya apa? Tidak melihat anak itu secara dohirnya. Jadi anggap contoh seperti Bu ini kemarin, Ibu bukan BK, siapa ya? Bukan Bu Handa, satunya. Iya, Bu Eni itu. Jadi kan Bu Eni menetapkan
mahasiswa maksimal 7.30. Kalau terlambat tidak boleh masuk. Cuma nanti itu kan ada pedagogiknya dalam Bu Eni ini nanti ditanya kalau memang kayak tadi Mas Rifki kemarin nanya, Bu, kalau memang tiba-tiba nanti bannya rusak atau apa karena dari Surabaya jauh itu, nah nanti Bu Eni itu ngasih tanggapan, oh iya kalau memang ada kayak gitu boleh. Jadi ada pengecualian. Jadi gak semena-mena alasan apapun ditolak 7.30 harus masuk, selain itu harus keluar itu. Jadi ada pengecualiannya, itu pedagogiknya di situ ya. Gak langsung asal, itu intinya di situ pedagogik juga. Oke, lanjut ke landasan. Nah, ini pembahasan utama kita. Jadi ada 10 pembahasan. Saya akan membahas 4 dulu ya. Pembahasan pertama yaitu tujuan Pembahasan nomor 3, landasan pedagogik dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab. Oke, saya mulai. Pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab seperti pengembangan kurikulum untuk mata pelajaran lainnya memerlukan landasan pedagogik yang kuat. Landasan pedagogik ini merupakan dasar yang akan memandu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Berikut beberapa landasan pedagogik yang penting dalam pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi ada 10 landasan, itu maksud saya. Landasan pertama untuk kurikulum. Jadi pertama itu harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi kurikulum yang dibuat itu menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terstruktur. Adalah langkah pertama dalam pengembangan kurikulum. Tujuan ini harus mencerminkan kompetensi dan kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Contohnya untuk sekarang ini, tatkala kita membuat modul ajar Bu Ida kemarin ya. Jadi di situ ada namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti itu para guru ini tatkala membuat kurikulum, yang membuat bukan guru ya. Jadi orang-orang yang membuat kurikulum ini lebih tinggi lagi tingkatnya ya. Jadi nanti ini permisalannya saja. Kalau di ATP ini kan nanti gurunya mau dibawa kemana sih anak kita ini, jadi gitu. Jadi anggap pembelajaran bahasa Arab nanti keluarnya mereka bisa bahasa Arab secara fasih atau dalam tulisannya yang bagus, pintar menulis, atau dalam keilmuan yang lainnya, bukan dalam bicara ataupun itunya ya, dalam kalamnya. Lanjut, yaitu yang kedua, setelah kita tujuannya jelas kurikulumnya itu. Terus yang kedua, pendekatan komunikatif. Jadi ada pendekatan komunikatif, yaitu menekankan pentingnya penggunaan bahasa Arab dalam situasi komunikatif nyata. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dengan memperhatikan konteks komunikasi sehari-hari. Jadi maksudnya materi-materi yang nanti digunakan tatkala kurikulum ini ya, yang akan diajarkan oleh guru itu, materi-materinya dapat digunakan sebagai percakapan sehari-hari, sehingga apa yang dipelajari oleh para peserta didik itu bisa langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Kayak contoh kemarin sempat membahas buku yang An-Nasiin atau ABY ya, yang kata Ustadz sudah agak ketinggalan zaman karena ada Sundukul Barit ya gitu ya, kalau nggak salah itu kotak pos itu ya. Oh, silsilah ya. Ya itu, jadi kotak pos karena sudah agak lama agak dirubah jadi. Tapi ya itu dulu silsilah ini kan banyak orang masih menggunakan pos, jadi sangat cocok sekali. Mereka bisa gunakan silsilah ini di sehari-harinya. Lanjut yang ketiga, yaitu pengajaran berbasis teks. Ini juga sering ya dibahas oleh Pak Fauji. Pengajaran berbasis teks, pengajaran bahasa Arab sebaiknya berbasis pada teks atau materi autentik seperti artikel berita, cerita, dialog, dan materi bacaan lainnya. Ini membantu siswa untuk belajar bahasa Arab dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, ini sesuai dengan apa yang selalu dikatakan Pak Fauji di semester kemarin ya, waktu pembelajaran bahasa Arab tingkat lanjut, yaitu pengajaran bahasa Arab itu hendaklah berlandasan teks. Jadi itu mengapa buku-buku yang kita gunakan dulu itu seperti ABY, silsilah atau An-Nasiin, pada awal babnya, setiap awal bab itu selalu teks dulu, baru setelah itu soal-soal ya. Jadi
Itu cara mengajar yang benar dalam bahasa Arab. Lanjut yang keempat. Nah, landasan keempat yaitu keterampilan integratif. Mengintegrasikan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis adalah landasan penting dalam kurikulum bahasa Arab. Siswa harus diajak untuk menggunakan keterampilan tersebut secara bersamaan dalam berbagai situasi. Maksudnya yaitu para peserta didik ini diharapkan berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya mereka itu mendengar guru menyampaikan, mereka mendengar. Jadi nanti ada waktu-waktu tertentu gurunya ini memberikan waktu untuk mereka suruh maju untuk berbicara atau menanyakan mereka menggunakan bahasa Arab atau menyuruh mereka mengartikan, membaca gitu. Jadi tidak guru itu menjelaskan 1 jam penuh, gurunya ngomong, muridnya hanya mendengarkan. Jadi harus berperan aktif walaupun dibantu nanti dari gurunya gitu ya. Oke, lanjut untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Lutfi. Fadli. Oke. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Farhan. Untuk yang kelima, landasan yang kelima yaitu diferensiasi instruksi. Jadi, diferensiasi instruksi itu memberikan berbagai pilihan materi, aktivitas, dan penilaian untuk mendukung keberhasilan semua siswa, termasuk yang memiliki tingkat kemampuan bahasa Arab yang berbeda. Jadi, kita kan pasti tahu ya, setiap manusia, setiap orang, setiap siswa itu pasti punya sifat, watak, kemampuan yang berbeda. Nah, jadi guru itu harus tahu gitu loh, harus tahu siswa itu kemampuannya tuh udah tinggi atau masih kurang dalam memahami pelajaran tersebut kayak gitu. Nah, setelah tahu dari masing-masing siswa itu, nanti guru itu membuat cara bagaimana siswa tersebut bisa kedepannya tuh kayak gimana gitu loh. Misalnya yang pintar gitu, mungkin bisa diberi materi lanjutan atau bahan untuk belajar yang lain seperti itu. Kalau mungkin yang kurang paham, kurang mampu memahami dengan cepat, mungkin bisa diberi motivasi atau segala macamnya, atau mungkin diberi saran untuk bertanya kepada teman yang lebih paham seperti itu. Nah, untuk yang keenam, landasan yang keenam yaitu penggunaan teknologi dan sumber belajar digital. Nah, menerapkan teknologi pendidikan dan sumber belajar digital dalam pembelajaran bahasa Arab dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan akses ke materi sumber daya yang lebih luas. Nah, jadi guru itu harus memanfaatkan teknologi masa kini seperti itu. Kayak misalnya e-learning, terus misalnya kamus yang di HP itu loh, kamus Mu'jam Al-Ma'ani atau segala macam, atau mungkin dari YouTube misalnya ada pembelajaran, misal materinya tentang hiwar gitu, mungkin bisa diberikan video tentang hiwar, tentang contoh-contoh hiwar dari orang Arab seperti itu. Selain mengenalkan dengan teknologi, juga membantu siswa untuk agar pembelajarannya itu tidak monoton gitu loh, biar nggak bosen gitu. Gitu. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif. Nah, ini memungkinkan guru untuk terus-menerus memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, jadi guru itu harus secara berkala memantau atau memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam memahami bahasa Arab. Jadi harus memantau gitu, siswa ini sudah sampai mana ya pahamnya, atau ketinggalan dalam pemahaman atau seperti apa gitu. Nah, ini bisa dengan cara memberikan ujian, kayak misal mungkin soal-soal pretest atau mungkin diskusi kecil di kelas, dibagi beberapa kelompok seperti itu. Nah, untuk yang ke-8 yaitu pengembangan keterampilan kritis dan budaya.
mencangkup pengembangan keterampilan pemahaman tentang budaya Arab. Ini membantu siswa untuk lebih memahami konteks sosial dan budaya di mana bahasa Arab digunakan. Nah, kurikulum bahasa Arab itu sebaiknya juga mencangkup aspek-aspek budaya Arab seperti tradisi, makanan, musik, dan sejarah Arab, negara Arab gitu. Nah, jadi siswa selain belajar bahasa Arab, siswa juga sambil memahami budaya Arab tersebut yang dimana bahasa Arab itu digunakan gitu loh di sana, kayak gitu. Misalnya kayak mungkin dalam materi tertentu nanti gurunya menceritakan tentang makanan-makanan khas Arab atau budaya-budaya tradisi Arab, kayak gitu. Selanjutnya yaitu konteks pembelajaran yang autentik. Di sini menghadirkan situasi pembelajaran yang mencerminkan penggunaan sehari-hari seperti simulasi situasi bisnis, perjalanan, atau pertukaran budaya. Nah, jadi guru itu bisa memberikan materi yang mungkin sesuai dengan keseharian siswa kayak gitu. Misalnya mungkin di sekolah yang umum gitu, mungkin diberi hiwar tentang belanja di kantin, jajan di kantin, caranya meminta uang kembalian seperti apa, terus hiwar tentang perjalanan, traveling, kayak gitu-gitu. Misalnya kalau siswa itu di pondok, misalnya mungkin diberi hiwar tentang tentang antri kamar mandi, tentang antri makan di dapur, seperti itu. Lalu yang terakhir, kolaborasi dan pembelajaran kooperatif. Mendorong kolaborasi dan pembelajaran kooperatif antar siswa dapat meningkatkan interaksi dalam bahasa Arab dan memungkinkan mereka belajar satu sama lain. Jadi di sini tuh mendorong siswa untuk berkolaborasi antar satu dan yang lain. Misalnya guru itu membuat kelompok, nanti sama gurunya diberi materi atau soal-soal tertentu, lalu diskusi antara kelompok tersebut menggunakan bahasa Arab, lalu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas seperti itu. Atau mungkin nanti gurunya memberikan permainan bahasa kayak kemarin yang kita buat, yang media pembelajaran itu kayak ular tangga dan segala macamnya. Atau mungkin guru menugaskan pembuatan proyek seperti kayak keterampilan, mungkin membuat majalah dinding atau membuat segala macamnya, begitulah keterampilan seperti itu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik dengan sebaik-baiknya. Landasan pedagogis ini merupakan dasar yang akan memandu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini terdapat beberapa landasan pedagogi yang penting dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran bahasa Arab, yaitu tujuan pembelajaran yang jelas, pendekatan komunikatif, pengajaran berbasis teks, keterampilan integratif, diferensiasi instruksi, penggunaan teknologi dan sumber belajar digital, evaluasi formatif, pengembangan keterampilan kritis dan budaya, konteks pembelajaran yang autentik, kolaborasi, dan pembelajaran kooperatif. Teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan sebelum ditutup tentang pedagogi sebagai landasan kurikulum pendidikan bahasa Arab. Ada? Cukup. Terima kasih. Sudah cukup, Mas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.